Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pada hakikatnya tengah melakukan suatu perjalanan. Sadar atau tidak, mau atau tidak mau, kita pasti akan kembali kepadanya. Titian salik adalah sebuah tahapan perjalanan, dan kita akan setapak demi setapak berjalan melangkah menuju cahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bahkan dalam sejumlah dalil-dalil menunjukkan apabila kita meninggalkan sholat 5 waktu tanpa alasan syar'i merupakan satu dosa yang besar. Dalam menunaikan sholat 5 waktu, Allah sangat menganjurkan dilakukan dengan berjamaah. Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang menyebutkan, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini menjadi satu dasar bahwa kita mestinya melakukan sholat dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah bukan hanya kita menunaikan kewajiban, tapi juga ada banyak anugerah dan hikmah di sana. Sholat berjamaah adalah aktivitas sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah dilakukan oleh minimal 2 orang, dengan salah seorang menjadi imam atau pemimpin sholat, sedang yang lain menjadi makmum. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyatakan besarnya pahala sholat berjamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sholatnya seseorang dengan berjamaah itu melebihi sholatnya di rumah atau di pasar sebanyak 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid dengan tujuan semata-mata untuk sholat, maka setiap kali yang melangkahkan kaki, diangkatlah kedudukannya 1 derajat dan dihapuslah 1 dosa. Dan apabila dia mengerjakan sholat, maka para malaikat selalu memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat sholat. Selagi belum berhadas, mereka memohon, "Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atasnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat untuknya." Dan dia telah dianggap sedang mengerjakan sholat sejak menantikan tiba waktu sholat. Sholat sebagai ritual yang paling prinsip dalam Islam sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Kira-kira apa sesungguhnya yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu sholat bersama-sama. Minimal 2 orang, maksimalnya tidak terbatas. Kemudian hukum sholat berjamaah itu secara umum sunat muakkad. Tetapi bagi umat Islam yang bertempat tinggal menetap dalam sebuah daerah, itu hukumnya berubah menjadi fardu kifayah. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keunggulan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati afdolu min sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajatan.
bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, bandingannya 27 derajat. Itu. Kemudian Umar Ibn Khattab pernah menginstruksikan terhadap sahabatnya yang lain bahwa kalau memang ada tetangga masjid yang tidak pernah berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, bakar saja rumahnya. Itu menunjukkan bahwa pentingnya sholat berjamaah. Kemudian ada hadis lain juga yang menyatakan bahwa la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tak sempurna sholat seseorang bagi tetangga masjid kecuali harus di masjid sholatnya. Itu. Dengan sholat berjamaah, apakah ada satu kefiat atau tata cara tertentu untuk makmum dan imam? Mungkin bisa dijelaskan, Kiai. Dalam sholat berjamaah itu harus ada imam dan harus ada makmum. Kemudian ada beberapa persyaratan. Misalnya kita syarat untuk imam dulu ya. Imam itu disyaratkan, diutamakan pertama harus a'lamu biarkan disolati wasurutiha. Seorang imam itu orang yang harus paling tahu tentang rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat. Dia paling paham. Sebab dia sebagai komando kan, nanti mengamani banyak orang. Kemudian syarat imam yang kedua adalah afshahul qiraah. Mereka yang harus fasihat bacaan Qur'annya, tajwidnya dan hukum-hukum yang lain yang ada dalam Quran, bacaan Quran itu harus betul-betul dipahami. Ditambahkan suaranya bagus, keras gitu. Itu yang pokok dua. Kemudian ada syarat-syarat lain yang sifatnya pelengkap. Misalnya kalau bisa umurnya lebih tua, kemudian orang pilihan atau tokoh masyarakat, khiyarunas. Kemudian ada lagi juga yang lebih ini, kalau bisa dia paling kaya, paling ganteng. Syarat imam sampai begitu. Kemudian yang sudah punya istri, itu menunjukkan bahwa Islam itu sudah menawarkan sebuah kemartabatan. Jadi jangan sampai yang membawa figur-figur Islam itu mereka yang tidak punya bobot gitu. Makanya dalam sholat itu diutamakan seperti itu. Tapi yang pokok dua, itu syarat bagi imam. Kemudian bagi makmum, makmum harus mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh imam. Dan jangan sekali-kali makmum mengikuti mendahului imam, baik dalam gerakan atau rukun-rukun fi'liyah atau dalam ucapan suara, rukun-rukun qauliyah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, alam yahsyahadukum ayaj'alallahu ra'sahu ra'sil khimar aw sautahu sautal khimar. Apakah salah seorang dari kamu tidak merasa takut seandainya Allah akan ganti kepalamu dengan kepala khimar atau suaramu dengan suara khimar? Bagi siapa? Bagi mereka yang mendahului imam, gerakannya mendahului imam atau suaranya lebih keras dibandingkan imam. Maka ancaman seperti itu dalam di hari kiamat. Ya ada tata krama, ada kefiat yang harus dilakukan oleh makmum itu. Apakah dengan dianjurkannya sholat berjamaah memiliki satu fadilah atau keutamaan yang dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari? Segala sesuatu tentu ada hikmah. Apalagi ini yang berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Sungguh teramat sangat besar fadilah hikmah yang kita bisa raih dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya yang pertama, sholat berjamaah bisa menumbuhkan, melahirkan, merekatkan tali silaturahmi di antara sesama umat Islam. Sampaikan Rasulullah sebelum dia takbiratul ihram, dia balik ke belakang, menatap para jamaah. Dia tatap satu persatu. Mana yang tidak hadir? Dia tanya, kenapa dia tidak hadir? Apa dia tidak makan, tidak punya beras, atau sakit? Mari kita tengok bersama-sama. Jadi gerakan hati untuk bisa menumbuhkan persaudaraan tali silaturahmi itu bisa kentara, bisa kelihatan dalam berjamaah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, fadilah atau hikmah berjamaah itu bisa melahirkan sebuah kedisiplinan. Bisa ambil pelajaran kedisiplinan, ketertiban, keteraturan hidup. Sebab makmum
Yang banyak itu harus taat terhadap satu komando, yaitu komando imam. Ketika imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ikut ruku. Gitu. Jadi disiplin itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, fadilah atau hikmah berjamaah itu, yang ketiganya itu bisa mengambil pelajaran kepemimpinan atau leadership. Karena syarat imam yang disampaikan itu tadi, imam itu pertama cerdas. Ya dia harus tahu dong rukun sholat. Rukun sholatnya, syarat sholatnya, kemudian harus absolut qiraah dan syarat-syarat yang lain. Nah, dalam kepemimpinan pun sama. Ya orang-orang pilihan, dia harus capable, harus mampu. Yang harus punya wibawa, yang bisa diikuti oleh makmum, ditaati oleh rakyat, diikuti oleh rakyat. Jadi selagi si imam itu mengikuti aturan main, undang-undang. Ya, kalau dalam jam sholat itu mengikuti rukun sholat, syarat-syarat yang kita ajarkan. Ketika imam salah, ini dalam sholat ada hal yang menarik. Si makmum membaca subhanallah. Itu bahasa isyarat sebenarnya, bahasa kinayah. Kalau kita tarik dalam kehidupan kepemimpinan keseharian, ketika sang pemimpin salah, nggak tunjuk hidung, kamu salah begini, enggak. Dengan peringatan 1, peringatan 2 gitu. Yang tidak menyinggung perasaan. Sebab Islam sungguh sangat menjaga kewibawaan atau aurat seseorang. Sehingga bahasa-bahasa tidak dengan bahasa soreh, tapi menggunakan bahasa-bahasa kinayah atau bahasa sindiran. Itu beberapa fadilah, hikmah yang bisa kita raih dalam sholat berjamaah. Kemudian setelah berjamaah dilaksanakan, usai sholat, setelah salam, Rasul seringkali menghadap makmum. Maka sunnah setelah sholat itu menghadap makmum. Kalau zaman Rasul itu dijadikan sebuah media untuk sharing, untuk tanya jawab, untuk mendengar keluhan. Ada masalah silakan sampaikan kepada Nabi. Ada niatan, ada persoalan yang tidak paham, silakan tanyakan kepada Nabi. Itu zaman Rasulullah SAW. Seandainya sekarang kita tindak lanjuti pola hidup sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita laksanakan. Setelah sholat kita tanya misalnya jamaah satu persatu. Subhanallah, Islam itu sungguh sangat mengangkat citra atau martabat umat secara keseluruhan. Memang tak bisa dipungkiri bahwa sholat berjamaah memiliki ragam anugerah dan hikmah. Tanpa sadar, ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, kita akan mengenal satu sama lain. Kita akan bisa punya kesempatan untuk memberikan wasiat kebaikan, ketakwaan, kesabaran. Bahkan tanpa sadar, ketika kita mulai sholat berjamaah, kita akan mendapatkan satu inspirasi dalam melakukan berbagai amal soleh. Para wanita diperbolehkan pergi ke masjid dan ikut melaksanakan sholat berjamaah dengan syarat menghindarkan diri dari hal-hal yang menimbulkan fitnah, seperti mengenakan perhiasan, bersolek, dan menggunakan wangi-wangian. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian melarang para wanita pergi ke masjid, dan hendaklah mereka keluar dengan tidak menggunakan wangi-wangian." Beberapa aturan yang harus diperhatikan ketika melaksanakan sholat berjamaah diantaranya adalah kewajiban meluruskan dan merapatkan shaf. Dalil mengenai hal ini dapat disimak dalam salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan, "Sungguh luruskanlah shaf-shaf kalian, atau kalau tidak demikian, sungguh Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian saling berpaling." Sholat jamak itu sah-sah aja, dan itu merupakan salah satu fasilitas gitu loh, bagi umat Islam
ketika dia tidak dapat melakukan sholat pada waktunya gitu, terutama ketika sedang melakukan perjalanan. Karena kan pada umumnya biasanya kalau sedang melakukan perjalanan menggunakan bus atau kereta atau dengan pesawat, kita tidak terkadang merasa tidak nyaman gitu loh berada di dalam bus untuk melakukan sholat. Kadang-kadang terganggu dengan adanya hiruk pikuk orang lewat atau adanya pedagang asongan atau bagaimana gitu. Nah, terkadang kita membutuhkan tempat fasilitas di mana kita benar-benar yang bisa dikatakan lebih pribadi gitu ya, untuk melakukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sholat itu sangat penting karena itu merupakan hubungan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, dan bahkan itu salah satu cara seorang hamba untuk bermesraan dengan Tuhannya. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, meskipun dalam perjalanan, sakit, atau dalam keadaan darurat sekalipun, sholat itu harus dijalankan karena itu merupakan salah satu kebutuhan seorang hamba terhadap Tuhannya. Apalagi adanya fasilitas dan kemurahan dari Tuhan untuk kita dapat menjalankannya. Hal lain yang juga harus diperhatikan ketika sholat berjamaah adalah tidak boleh berdiri sendiri di belakang shaf. Kemudian, wajib pula bagi makmum untuk mengikuti gerakan imam. Seorang makmum tidak boleh mendahului imam ketika ruku, sujud, dan gerakan lainnya. Demikian pula, tidak mendahului imam ketika takbir dan tidak terburu-buru mengucapkan amin sebelum imam menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Menurut saya itu sholat berjamaah itu kan dengan ada syarat bahwa adanya imam dan makmum. Nah, baik itu makmum laki-laki ataupun makmum perempuan. Kalau imam itu meskipun ada seorang laki-laki itu wajib dijadikan imam kalau makmumnya kebanyakan perempuan. Nah, kalau dalam lingkup akhwat semua, nah itu dijadikan imam ya yang ada saja mungkin akhwat yang lebih paham fasih dalam berbaca Al-Quran dan udah mengetahui makhrajul huruf yang seperti itu. Waktu di pesantren itu berjamaah khusus akhwat. Waktu itu kan terasa beda antara berjamaah ikhwan umum sama akhwat khusus gitu. Kalau berjamaah di umum itu biasanya kan kebanyakan misalkan di masjid. Nah, seorang imam laki-laki ketika melakukan kesalahan itu mengucapkan subhanallah kan, seperti itu. Tapi dikala berjamaah akhwat, khusus akhwat, itu biasanya ketika imam melakukan kesalahan, biasanya itu menepuk lantai ataupun menepuk apa saja, yang penting memberikan petunjuk bahwa itu salah gitu, memberikan petunjuk seperti itu. Berjamaah itu sendiri kan sudah diberikan suatu dalam hadis itu sendiri bahwa pahala salat berjamaah 27 derajat. Nah, itu mungkin menjadi suatu motivasi untuk melakukannya. Tapi adapun untuk akhwat, saya sendiri kenapa jarang berjamaah, salat berjamaah, karena pernah saya menemukan hadis yang artinya seperti ini, bahwa seorang wanita itu ini khusus untuk tarawih ya. Tarawih itu kan berjamaah, ada berjamaah ya, ada juga yang sendiri. Saya lebih memilih untuk sendiri kalau sholat tarawih. Karena apa? Karena pertama, di malam hari, wanita di malam hari itu rentan akan fitnah. Nah, itu alasan saya kenapa tidak berjamaah waktu malam hari itu. Ketika berjamaah sebaiknya khusus untuk akhwat.
tidak seyogianya itu tidak menimbulkan suatu gangguan-gangguan, baik itu ya kebanyakan akhwat itu sendiri kan ngobrol gitu kan. Nah, sebaiknya jangan sampai itu mengganggu situasi sholat berjamaah. Kalaupun ada yang ya membaca Al-Quran, ya sebaiknya direndahkan dulu di nadanya gitu. Beberapa hal yang menjadi adab yang harus diperhatikan orang yang hendak sholat berjamaah di masjid adalah memenuhi panggilan azan, kemudian segera datang pada awal waktu, berjalan ke masjid dengan tenang, lalu masuk ke masjid dengan berdoa, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid sambil menanti jamaah lain hingga iqamah dikumandangkan. Setelah memenuhi iqamah, kita meratakan dan meluruskan shaf dengan berdiri menunggu takbir pertama imam dan mengikuti semua yang dilakukan oleh imam. Membaca takbiratul ihram setelah imam membacanya, lalu menjawab imam ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dengan bacaan Rabbana walakal hamd. Lalu meneruskan sholat hingga selesai dengan mengikuti gerakan dan bacaan serta rakaat yang dilakukan oleh imam dengan tenang dan khusyuk. Ketika imam lupa bacaan atau rakaat atau gerakan, maka makmum laki-laki wajib mengingatkan dengan membaca Subhanallah dengan keras hingga terdengar oleh imam. Dan bila makmumnya perempuan, dengan menepuk paha dengan keras hingga terdengar oleh imam. Setelah imam mengakhiri sholat dengan salam, wajib menjawab pula dengan bacaan salam. Lalu terus menyimak dan mengamini doa ba'da sholat yang dibaca oleh imam. Dan akhirnya berdiri bersalam-salaman dengan sesama jamaah. Sholat merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah mengapa sholat menjadi tolak ukur yang menunjukkan tingkat keislaman seseorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keutamaan besar bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dengan memperhatikan syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban serta sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Sungguh, mengerjakan sebuah kewajiban adalah sebuah perbuatan mulia. Sholat berjamaah memiliki hikmah, makna yang sangat dalam, bahkan dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah tentang kepemimpinan. Kita sebagai umat semestinya patuh, taat kepada imam atau pemimpin. Namun, sebagaimana dalam jamaah, bila suatu ketika seorang imam atau pemimpin melakukan kesalahan baik perbuatan maupun perkataan, kita harus melakukan kritik, menegur dengan menyebutkan Subhanallah. Bahkan, bila imam benar-benar tidak mengindahkan peringatan kita diperbolehkan untuk munfarokoh, untuk memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan sholat kita. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita harus patuh, taat kepada pemimpin. Tapi bila pemimpin kita salah, kita harus melakukan kritik dan mengingatkannya. Itulah pesan diantaranya di dalam sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.